Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu datang, maka tidak bisa diperlambat datangnya maupun dipercepat. Dan ketika kita mati, keluarga kita tinggalkan, harta kita tinggalkan. Yang paling setia yang menemani kita adalah amal soleh kita. Selama di alam kubur, selama di alam barzah, amal soleh inilah yang menjadi teman setia, yang menjadi sahabat setia kita. Kalau selama ini kita pontang-panting, banting tulang, berangkat pagi pulang malam, mencari uang, bekerja mati-matian, maka kalau kita salah menggunakan apa yang kita usahakan, maka hal ini menjadi sia-sia. Harta kita tinggalkan ketika kita mati. Keluarga kita tinggalkan ketika mati. Amal ibadah, amal soleh yang menjadi cahaya di alam kubur kita, yang menemani kita di alam barzah kita, yang entah sampai kapan kita menanti datangnya kiamat. Tidak ada yang tahu seorang pun kapan datangnya kiamat. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama bersikap cerdas dan waras. Pergunakan akal sehat kita, pergunakan nurani kita. Jangan sampai tertutupi oleh berbagai macam bujuk rayu setan dengan dunia yang melambai-lambai dengan penuh kelezatannya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh benar apa yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya Allah sangat teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup kita.
Yang pertama yang disuruh dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. La, yang diseru adalah orang yang memiliki iman. Karena banyak orang Islam KTP-nya, tapi dia enggak iman. KTP-nya Islam, sholat Jumat kagak dilakukan. KTP-nya Islam, infak sedekah anti. KTP-nya Islam, disuruh berjihad kagak mau. Maka orang Islam ini bisa kebagi dua, orang mukmin dan orang munafik. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang yang munafik, karena munafik ini sama baik dengan orang kafir, di neraka jahanam dia. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya yang kita lakukan adalah iman ini yang jadi prioritas pertama. Bagusin iman kita, kuatkan iman kita, kokohkan iman kita. Karena iman inilah merupakan nyawa, merupakan energi inti dari berbagai amal yang kita lakukan. Diibaratkan kipas yang berputar, mic yang menyala ini karena ada energi listrik yang di dalamnya. Itulah iman kita, yang dengan iman ini nanti diimplementasikan dengan amal-amal. Orang bekerja tanpa iman, orang beramal tanpa iman, maka sia-sia dia. Maka amalnya bisa saja dia batal, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu terjadi. Orang menyumbang masjid pengennya dipuja dan dipuji, disebut-sebut. Ini masjid kalau kagak ada gua paling kagak bakal berdiri. Kalau gua nggak nyumbang semen 1 truk, ini nggak bisa kebangun. Amalnya bagus, tapi dia membatalkan amalnya dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Kenapa? Karena tidak diawali dengan iman. Kalau orang beramal dengan iman, sholat enak saja. Ya, kita ke Masjidil Haram, ketika kita dipanggil haji wal umrah, sholat di Masjidil Haram, enak. Masjid Nabawi enak, nggak berat tuh. Kita mendengarkan bacaan sholat imam saja, imam Masjidil Haram yang kata kita mungkin panjang, tapi nikmat. Kenapa? Karena iman. Coba kalau nggak punya iman, ada masjid bacaannya agak panjang aja ini, bacaan sholat imamnya lama banget ini sholat. Itu karena dasarnya tidak iman. Oleh karenanya yuk kita sama-sama tekan iman kita. Lalu yang kedua adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kita kepada Allah. Artinya apa? Takwa ini artinya bagaimana kita mampu dengan segala dan segenap kemampuan kita melaksanakan segala perintah Allah tanpa kecuali, dan berupaya dengan berbagai macam kapasitas kemampuan kita untuk menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama ini ketika berbicara tentang takwa maka mengaitkan tentang sabar. Sabar itu ada dua, sabar dalam melaksanakan perintah Allah dan sabar dalam rangka menjauhi larangan Allah. Ini takwa implementasinya. Kalau kita melaksanakan perintah Allah kan kadang-kadang kita nggak sabar. Yang banyak terjatuh adalah sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Apalagi di masa sekarang yang luar biasa, fitnah yang terbuka lebar bagi kita umat Islam dari berbagai macam sisi dan sudut. Jadi umat Islam ini zaman sekarang ini jangan main-main, kita muslim ini ujiannya lebih berat lagi, fitnahnya luar biasa, baik yang zahiriyah maupun yang sirriyah, baik yang kelihatan tampak di depan mata maupun hal-hal yang halus, yang membuat kadang-kadang kita suka ragu dengan keyakinan agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqamahkan kita di dalam iman dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Takwa, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum. Kalimat mastata'tum artinya batas limit terendah dari kemampuan kalian. Jadi kalau ibarat begini, apa
itu ketakwaan sampai batas kapasitas kemampuan. Diibaratkan orang lari di lapangan, dia lari terus berlari, dia tidak akan berhenti sampai Allah menghendaki dia berhenti, yakni dia pingsan. Kalau pingsan, mastata'tum, maka takwa yang mastata'tum akan melahirkan haqqa tuqatih. Oleh karenanya bertakwa jangan setengah-setengah. Kalau sholat ibadah itu lahirkan sampai batas terendah rasa sakit kita, sampai batas terendah kita dijepit oleh kesulitan dan kesusahan hidup. Maka kalau kita sudah merasakan itu, maka haqqa tuqatih, lahir ketulusan dan kesucian dalam hati kita. Lalu dilanjutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kita sudah berbuat apa untuk hari esok kematian kita? Al-Ghad, Ghad artinya hari pembalasan kita, hari kiamat, hari yaumul hisab, ketika kita ditimbang mana yang lebih banyak, apakah amal ibadah solehnya, apakah salahnya. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kau dihitung. Coba kita telah kita kaji diri kita, hitung-hitung diri sendiri. Ini tahun sekarang 2000, kemarin 2023, banyak amal apa kita ini? Sudah memberikan apa untuk kita nanti? Sudah menabung apa untuk nanti kita? Jangan-jangan kita infak sedekah aja berat, berbuat baik saja berat. Padahal harta yang sesungguhnya bukan yang sekarang kita pegang, bukan yang ada di rumah, bukan yang ada di bank, tetapi harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang sudah kita infakkan, disedekahkan, apa yang sudah kita berikan kepada anak keluarga kita dan saudara-saudara kita. Harta itulah yang sesungguhnya harta yang kita miliki. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok? Kematian kan tahu kapan datangnya, dan kematian adalah sesuatu yang terdekat dengan kita. Bisa jadi kita sekarang berdiri, nanti 1 jam 2 jam ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Gak ada yang tahu. Bukan masalah matinya, al-haq, al-mautu haqqun, mati itu hak, pasti akan terjadi. Permasalahannya, kalau sudah mati, bagaimana nasib kita? Tidak akan kita meminta kembali, ya Allah, undurkanlah 1 hari ya Allah, atau ya Allah balikan saya ke dunia ya Allah, nyawa saya akan kembali berbuat baik. Tidaklah. Ketika sudah ajal datang, tidak ada lagi tempo yang diberikan Allah. Hadirin yang berbahagia, kita 2024 menghadapi masa-masa yang sulit. Oleh karenanya, mari kita sama-sama perbanyak amal ibadah kita dari pintu manapun, terbuka lebar amal ibadah kita. Mau masuk dalam pintu sholat, laksanakan dalam bidang sholat, dekatkan diri dengan Allah dengan sholat kita. Mau kita masuk dalam pintu sedekah, masuk dalam pintu sedekah, atau dalam pintu-pintu yang lainnya kebaikan-kebaikan kita. Maka inilah bekal kita menghadapi hari esok, hari ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita layak masuk ke dalam surganya Allah, atau kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pertolongan dan perlindungan untuk mampu menjaga iman kita sampai wafat iman kita, sampai sakaratul maut kita, sampai azal kita. Maka kita mampu memegang teguh keimanan kita, kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermohon mudah-mudahan kita mampu beramal dengan ikhlas, dan segala amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu